Halo para sahabat suyanto.id, kita ketemu lagi kali ini dan akan ngobrol-ngobrol soal PPDB dengan segala ikutannya, dampak ikutannya dari PPDB itu. Kita akan ngobrol ini bersama Bapak Didik Suhardi PhD. Beliau adalah staf ahli di PMK dalam bidang reformasi birokrasi dan merangkap juga sebagai staf ahli tentang stabilitas politik dan pemerintahan. Nah, selamat sore Pak Didik. Selamat sore Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Sehat Prof. Ya, alhamdulillah kita harus menjaga kesehatan adalah yang utama. Nah, jadi kita akan melaksanakan PPDB dan PPDB itu adalah salah satu bagian dari program pemerintah tentang Merdeka Belajar. Di mana ada perubahan yang cukup lumayan dalam PPDB itu, di mana prestasi yang skema prestasi tadinya 15% diubah menjadi 30%. Sehingga kalau kita merekrut orang berprestasi, ya tentu harus ada alatnya. Nah, alatnya biasanya dulu menggunakan UN atau ujian sekolah berbasis yang anchor nasional itu. Nah, ini gimana ke depan ini kira-kira ketidakhadiran seperti itu apa yang akan terjadi Pak Didik? Kita omong-omongkan supaya daerah itu ikut juga terinspirasi dari omongan kita ini. Coba Pak Didik. Baik Prof. Para pecinta suyanto.id yang merupakan channel khusus tentang pendidikan, pada sore hari ini Prof. Suyanto membuat judul PPDB. Nah, tentu ini sangat menarik. Penerimaan peserta didik baru ini kan seperti ritual tahunan ya Prof ya. Ya. Ritual tahunan yang kita lakukan setiap bulan Juni, awal Juni atau pertengahan Juni, yang itu biasanya ini sekolah negeri. Nah, swasta biasanya ada yang sebelumnya atau sesudahnya. Sekarang sudah mulai swasta. Nah, swasta yang sebelumnya biasanya swasta yang memang menjadi incaran para orang tua, ya. Para orang tua yang mungkin biasanya sekolah-sekolah ini kan full day atau sekolah yang berasrama, sehingga orang tua yang sibuk seperti kita yang jarang pulang ini biasanya cenderung mencari sekolah-sekolah yang supaya anaknya aman, gitu. Nah, tentu PPDB tahun ini akan menjadi diskusi yang menarik karena mulai tahun kemarin sebetulnya. Mulai tahun kemarin pemerintah sudah memutuskan untuk menghilangkan ujian nasional. Ya, ujian nasional. Nah, kalau tahun kemarin kebetulan memang pas lagi pandemi corona ya, Prof. Jadi memang tidak terlalu hiruk pikuk lah karena PPDB ini adalah 1-2 provinsi yang katakan ada isu-isu yang agak sensitif yang akhirnya menimbulkan persoalan di wilayahnya masing-masing. Nah, saya kira untuk tahun ini PPDB karena ada perubahan yang signifikan terhadap jalur prestasi, di mana jalur prestasi sudah dimasukkan 30%. Pengalaman tahun lalu itu memang banyak, ya walaupun itu mungkin bisa dibilang isu, tapi itu bukan isu karena tapi nyata itu apa namanya ya Prof? Nah, akhirnya terjadi permainan di lapangan sehingga jalur prestasi itu menjadi tidak jelas gitu. Nah, oleh karena itu saya kira memang kita perlu memikirkan Prof.
nanti bagaimana kita mengantisipasi agar jalur prestasi ini memang betul-betul ditempati oleh anak-anak yang berprestasi, ya, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Itu Bro. Ya, nah itu kan sekolah perlu alat ya untuk memilih prestasi itu apa. Oleh karenanya berhubung UN sudah tidak ada, harusnya UN itu terakhir tahun kemarin 2020 akibat pandemi maka dibatalkan juga. Tahun ini nggak ada, mulai nggak adanya tahun ini, sehingga di tahun ini ada asesmen nasional, tapi orang juga belum merasa mantap bahwa itu pengganti UN atau bukan. Yang penting ada AN gitulah ceritanya. Nah, oleh karenanya Pak Didik, bagaimana kalau kita itu ikut memikirkan supaya untuk merekrut anak berprestasi itu tidak menimbulkan kekecewaan oleh orang tua. Karena kalau tidak ada nilai yang apple to apple, tidak dibandingkan, ini sangat sulit. Misalkan saja orang yang datang dari luar Jawa jauh sana itu, tiba-tiba datang ke Jogja, lalu kriterianya apa itu nanti? Ini kan sulit ya. Ini gimana solusinya menurut Pak? Ya, saya kira ini memang harus menjadi pemikiran kita bersama ya, bahwa kan dulu ketika masih ada ujian nasional itu kan fungsinya ada 4 ya Prof ya. Satu memang untuk kelulusan, kemudian kedua untuk pembinaan, ketiga untuk pemetaan, ya, kemudian yang keempat untuk jalur masuk ke pendidikan lebih tinggi. Kan gitu ya Prof, ada 4 ini. Nah, pada saat itu UN masih ada, yang kemudian yang kita tidak berlakukan adalah UN untuk kelulusan. Tapi yang lain itu masih diberlakukan. Nah, ketika ini dihapuskan, maka ya memang kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya ketika nanti ada PPDB, ya, kemudian ada jalur prestasi, itu ada ukuran yang jelas. Ya. Nah, ini tentu PR bagi pemerintah daerah, terutama kabupaten kota untuk SD, SMP ya. Kalau SD sih saya kira nggak masalah karena biasanya umur ya berapa ya. SMP itu biasanya tetap pakai ada seleksi, ya, salah satunya adalah nilai. Nah, kemudian kalau SMA ya itu tugasnya provinsi. Nah, oleh karena itu mungkin ya ini Prof ya, ini perlu kita menjadikan salah satu alternatif. Bisa jadi nanti kabupaten kota atau provinsi itu bisa membuat anchor gitu ya Prof ya, anchor untuk menjamin bahwa soal-soal yang dikembangkan oleh sekolah karena harus melakukan ujian sekolah itu antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu ya sejajar atau setara gitu, atau istilah lain tadi apple to apple tadi. Jadi kalau dibandingkan itu setara ya, tidak kemudian yang satu lebih mudah, yang satu lebih sulit. Nah, oleh karena itu nanti perlu menurut saya ditentukan misalnya kalau soalnya ada 40 itu berapa yang sulit, yang berapa persen yang sulit, kemudian berapa persen yang sedang, berapa persen yang mudah. Dan itu nanti harus ditentukan, termasuk nanti medianya apa. Kalau misalnya nanti diputuskan ada ujian bersama, misalnya pemerintah kabupaten kota melakukan ujian bersama, kemudian menggunakan paper pencil based test, itu juga bisa menjadi persoalan. Karena itu nanti kan bisa ada contek mencontek ya, atau mengganti nilai secara berjamaah, itu kan bahaya sekali. Oleh karena itu mungkin seandainya itu ada ujian bersama di tingkat kabupaten kota maupun provinsi, itu harus dipikirkan juga caranya seperti apa yang memang paling secara integritas bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dulu sudah pernah kita lakukan itu Prof, UNBK itu. Ya. Seperti itu polanya, ujian nasional berbasis komputer itu yang saya kira itu sangat secara integriti ini kan sudah sangat tinggi itu Prof, karena
Dan anak-anak bangga loh itu, Bro. Anak-anak bangga karena merasa selama ini dicurigai hasilnya dari contek mencontek, dari bocoran soal, tapi setelah dilakukan dengan model UNBK mereka bangga. Mereka dengan menerima dengan senang hati, dengan enjoy bahwa kami bisa melakukan ujian yang fair dan objektif gitu, Bro. Ya. Kita sudah mempunyai lesson learn terhadap Ya. UNBK. Sehingga andai kata daerah itu tidak mau repot tentang PPDB untuk yang berprestasi itu, karena kalau tidak ada alat ukur yang bisa dibandingkan, itu luar biasa ramainya masyarakat. Dulu di Jogja pernah ramai sampai berdiskusi dengan berbagai pihak sampai ke DPRD dan sebagainya. Tapi rencananya saya dengar Jogja akan melakukan ujian daerah, sehingga untuk menentukan prestasi itu akan ada suatu nilai yang sangat comparable. Sehingga dibuat-buat, dicari misalkan rapot sejak SD, wah itu sebetulnya sudah nggak relevan lagi itu. Betul, Bro. Bandingkan. Karena rapot kan juga bisa dibikin arisan itu, karena sudah terlanjur, misalkan saja orang ingin mengejar suatu hal yang baik yang dirasa sekolah yang dapat memenuhi harapan orang tua dan masyarakat. Jadi anchor tadi Pak Didi ya, itu atau salah satu cara untuk bisa mengakomodasi bagaimana supaya anak memiliki nilai yang comparable ini. Yang jelas ketika ada AN dan itu pun mundur, dan toh kalau nggak mundur, AN itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang seperti itu karena nilai AN itu bukan individu. Itu adalah dimaksudkan untuk sekolah, untuk menilai sistem, bukan menilai siswa. Inilah persoalan. Karena AN itu memang sampling kan ya, Bro ya? Ya, itu samplingnya. Sekolahnya populasi, tapi kelasnya yang sampling. Ya betul. Nah, artinya toh nggak semua anak akan mendapat kesempatan. Walaupun samplingnya itu tentu sampling yang dalam arti didesain dengan baik, namun tidak membuat ukuran individu. Tapi itu adalah kelompok untuk melihat sistem, bukan melihat prestasi. Nah, itu saya kira. Lalu dari sisi anggaran gimana Pak Didi? Misalkan sekolah daerah itu mengadakan tes sendiri gitu ya. Tapi ke daerah itu kan kadang-kadang nggak punya duit, dan banyak daerah yang tidak memasang APBD-nya untuk pendidikan karena sudah memiliki transfer daerah dari pusat itu merasa sudah menganggarkan. Bisa nggak itu dari bos atau apa? Ada ketentuan nggak ya? Ya, Bro. Jadi sebetulnya kalau saya tidak salah, sejak 2 atau 3 tahun yang lalu sebetulnya biaya untuk ujian nasional itu sebagian sudah dibebankan kepada bos. Jadi kalau misalnya nanti ya pemerintah daerah memutuskan ujian daerah ya atau ujian sekolah ya, saya kira sekolah sudah nggak ada masalah, apalagi kalau itu berbasis komputer itu insya Allah bisa, karena memang beberapa tahun ini sudah dianggarkan bebannya dialihkan ke sekolah, sehingga kalau nanti misalnya pemerintah provinsi mengembangkan aplikasi seperti UNBK itu, kemudian direplikasi di tingkat daerah, kemudian sekolah suruh melaksanakan sendiri-sendiri, nanti dikasih kunci gitu, dikasih password gitu ya. Itu saya kira sekolah dengan biaya yang ada mampu melakukan itu. Kalau jadi secara pembiayaan sudah tercover di ujian nasional, di BOS, di bantuan operasional sekolah. Oke, kalau misalkan nggak bisa melakukan hal yang seperti itu, apa mungkin ya sekolah itu menghidupkan kembali
membuat tes seleksi masing-masing sekolah. Itu banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Yang jelas saya kira sekolah nggak bisa menghindari titip-titipan kalau begitu. Gimana ya? Nah, ya saya kira itu sangat mungkin, Bro. Tapi itu tadi, kalau udah ujian sekolah, itu pertama ya yang perlu diantisipasi bahwa tidak bisa dipungkiri nanti sekolah favorit itu tetap akan menjadi perburuan. Jadi akan diburu oleh semua orang tua ya. Kan jadi semua orang tua ya. Jadi ini saya kira perlu diantisipasi. Kemudian yang kedua itu tadi faktor-faktor non teknis itu yang sulit sekali dihindari ya. Sehingga kalau ujian sekolah itu bisa menimbulkan hal-hal yang di luar teknis ya. Jadi bisa jadi objektivitasnya jadi berkurang ya. Karena apa? Karena kepala sekolah itu pada dasarnya kan tidak independen kan? Ya, betul. Tidak independen karena dia punya atasan, dia punya ya lingkungan dan segala macam yang saya kira itu akan sangat mungkin kemudian menjadi terpengaruh sehingga hasil seleksi itu tidak bisa objektif ya, dan tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Karena apa? Karena itu tadi ada faktor-faktor non teknis yang tidak bisa dihindari. Dan pengalaman memang itu terjadi dulu terjadi kayak gitu. Oleh karena itu saya kira seandainya itu ada ujian seleksi, itu seleksi yang sifatnya untuk ini meranking, Bro. Ya. Meranking karena sudah ada pendaftar yang melebihi kapasitas dari sekolah tersebut. Oh ya. Artinya itu sudah tidak ada masalah lagi dengan masalah nilai tadi, gitu loh. Ya. Nah ini kan sekarang yang kita pikirkan bagaimana kita agar punya standar evaluasi yang bisa dilakukan secara general di suatu daerah, yang itu semua orang mengakui bahwa kalau anak itu dapat nilai 7, itu di sekolah yang satu dengan yang lain itu ya sama, karena punya kriteria yang sama, ya kan, tingkat kesulitan atau kesukaran yang sama, sehingga orang akan menerima hasil dari PPDB tersebut. Nah, saya kira ini memang persoalan yang harus kita pikirkan. Jadi mungkin alternatifnya itu, Bro. Alternatif menurut saya yang terbaik ya, satu, pemerintah daerah kalau terpaksa harus melakukan ujian sekolah, pemerintah daerah harus membuat anchor. Ya. Gitu, Bro, membuat anchor. Sehingga anchor itu menjadi acuan untuk untuk kesetaraan soal, sehingga nilainya antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu bisa dibandingkan. Kalau enggak nanti saya repot, nanti sekolah satu tingkat kesulitan soalnya mudah semua gitu ya, bisa jadi nanti nilainya 9 semua. Ketika masuk di suatu sekolah atau di salah satu SMP bingung pasti. Ya. Gitu, Bro. Ya, oke. Artinya pokoknya PPDB itu harus disiapkan sejak sekarang. Daerah. Karena tidak ada lagi nilai yang bisa digunakan secara apple to apple. Betul. Untuk memenuhi amanat Merdeka Belajar, terutama ketika sekolah itu harus menerima siswa berprestasi sebanyak 30% dari student body. Ya itulah. Terima kasih Pak Didik. Ini mudah-mudahan ini kita bicara ini bisa menginspirasi banyak teman-teman di daerah sehingga mempersiapkan diri untuk PPDB yang lebih baik dan berterima bagi semua orang sehingga tidak menimbulkan heboh. Itulah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Didik ya, dan semoga selalu sehat dan kita ketemu lagi di Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.